Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen penguji yang kami hormati. Perkenalkan, saya Nela Insyira Sulkarnain, dan pada bagian ini saya akan menjelaskan kontribusi saya dalam tim kerja serta tahapan perancangan sistem yang saya kerjakan. Nah, tahapan yang saya kerjakan itu pada proyek sistem e-learning cerdas ini, bagian yang saya kerjakan berfokus pada perancangan alur sistem, khususnya dalam bentuk yang pertama itu state transition, yang dimana digunakan untuk menggambarkan perubahan kondisi atau status dalam sistem berdasarkan efektivitas pengguna. Dalam sistem e-learning ini, saya menganalisis bagaimana suatu proses berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Misalnya ketika pengguna melakukan login, sistem berubah dari kondisi belum login menjadi login aktif. Ketika siswa mengerjakan kuis, status berubah dari belum dikerjakan menjadi sedang dikerjakan hingga selesai. Ketika hasil dikirim, sistem berpindah ke status terkirim dan tersimpan. Dan diagram ini, alur proses sistem dapat dipahami lebih jelas dan terstruktur. Yang kedua ada data flow, yang dimana selain state transition saya juga mengerjakan data flow diagram atau DFD. DFD ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana data bergerak di dalam sistem, mulai dari input data oleh pengguna, proses pengolahan data oleh sistem, hingga output beserta berupa informasi yang diterima pengguna. Contohnya data login dari siswa diproses oleh sistem autentikasi. Data kuis dikirim ke server untuk disimpan dan dianalisis. Lalu hasil belajar kemudian ditampilkan dalam bentuk laporan atau rekomendasi. Dengan data flow ini, alur pertukaran data dalam sistem menjadi lebih mudah dan dipahami dan lebih terstruktur. Jadi kesimpulannya bagian saya yaitu saya mengerjakan bahwa state transition dan data flow sangat penting dalam sistem ini karena sangat membantu menggambarkan bagaimana proses dalam sistem berjalan, bagaimana status pengguna berubah, serta bagaimana data mengalir dari satu proses ke proses lainnya. Dan dengan adanya perancangan ini, sistem menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah diimplementasikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Samin Salsabila, NIM 13020240183. Pada proyek ini yang berjudul pengembangan sistem e-learning cerdas berbasis microservice dan machine learning, saya bertanggung jawab pada bagian deskripsi umum sistem, persyaratan umum, dan spesifikasi sistem, serta IRD atau Entity Relationship Diagram. Untuk deskripsi umum sistem, saya menjelaskan gambaran keseluruhan sistem yang kami buat. Sistem ini merupakan platform pembelajaran online yang membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar secara digital. Melalui sistem ini, siswa dapat mengakses materi, menonton video pembelajaran, ataupun mengerjakan kuis dan tugas, serta melihat hasil belajar mereka secara online. Sistem ini menggunakan teknologi microservice, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa layanan yang memiliki tugas masing-masing sehingga lebih mudah dikembangkan dan dikelola. Selain itu, kami juga menggunakan machine learning yang berfungsi untuk menganalisis aktivitas belajar siswa yang memberikan rekomendasi materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, pada bagian persyaratan umum dan spesifikasi sistem, saya menjelaskan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem. Misalnya, sistem harus memiliki tampilan yang mudah digunakan, dapat diakses melalui laptop maupun smartphone, serta memiliki fitur-fitur utama seperti login, pengelola materi, dan video pembelajaran, kuis, tugas, notifikasi, dan laporan hasil belajar. Selain itu, sistem juga harus memiliki tingkat keamanan yang baik seperti penggunaan username dan password, serta pembatasan hak akses antara admin, guru, dan siswa. Sistem juga harus mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan dengan performa yang tetap stabil. Kemudian pada bagian IRD atau Entity Relationship Diagram, saya merancang struktur database yang digunakan dalam sistem ini. Di dalam IRD terdapat beberapa entitas utama seperti admin, guru, siswa, materi, video pembelajaran, kuis, tugas, nilai, dan notifikasi. Melalui IRD ini, kami dapat mengetahui hubungan antar data. Contohnya, 1. Guru dapat membuat banyak materi dan kuis, sedangkan 1 siswa dapat mengerjakan banyak tugas dan kuis dengan adanya IRD.
proses penyimpanan dan pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan memudahkan pengembangan sistem ke depannya. Jadi, secara keseluruhan tugas saya berfokus pada menjelaskan gambaran sistem, menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi sistem, serta merancang struktur database yang menjadi dasar pengembangan sistem e-learning cerdas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan merupakan bagian awal yang menjelaskan latar belakang dan tujuan dari pengembangan sistem. Saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Proses belajar mengajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi dapat dilakukan secara daring melalui platform digital. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pembelajaran yang mampu memberikan kemudahan akses belajar kapan saja dan di mana saja. Sistem yang kami kembangkan adalah sistem e-learning cerdas berbasis microservice dan machine learning. Sistem ini tidak hanya menyediakan fasilitas pembelajaran online seperti materi, video pembelajaran, kuis, dan tugas, tetapi juga mampu menganalisis aktivitas belajar siswa. Dan dengan bantuan teknologi machine learning, sistem dapat memberikan rekomendasi materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan personal. Yang kedua, ada prototype system. Tugas saya adalah membuat prototype system, merupakan rancangan awal atau gambaran visual dari sistem yang akan dikembangkan. Prototype dibuat sebelum proses implementasi agar pengembangan dan pengguna memiliki gambaran yang jelas mengenai bentuk sistem yang akan dibangun. Pada prototype yang saya rancang terdapat beberapa halaman utama, antara lain halaman login, dashboard utama, halaman materi pembelajaran, halaman video pembelajaran, halaman kuis dan tugas, halaman notifikasi, halaman laporan hasil belajar, halaman rekomendasi materi. Melalui prototipe ini, pengguna dapat memahami bagaimana alur sistem mulai dari login hingga mengakses berbagai fitur pembelajaran. Selain itu, prototipe juga membantu tim dalam mengidentifikasikan kebutuhan sistem sebelum proses pengkodean dilakukan sehingga dapat mengurangi kesalahan saat pengembangan. Selanjutnya ada yang ketiga, Entity Relationship Diagram. Bagian terakhir ini menjadi tanggung jawab saya di bagian ERD, merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur database serta hubungan antar data dalam sistem. Pada sistem e-learning cerdas terdapat beberapa entitas utama, yaitu user, admin, guru, siswa, materi pembelajaran, video pembelajaran, kuis, tugas, nilai, notifikasi, dan rekomendasi pembelajaran. Setiap identitas memiliki atribut dan hubungan yang berbeda. Sebagai contoh, guru dapat mengunggah banyak materi dan video pembelajaran, sedangkan siswa dapat mengerjakan banyak kuis dan tugas. Hasil pengerjaan siswa kemudian disimpan dalam data nilai yang nantinya digunakan oleh sistem machine learning untuk menghasilkan rekomendasi pembelajaran yang sesuai. ERD sangat penting karena menjadi dasar dalam perancangan database. Dengan adanya ERD, menyimpan data dapat dilakukan secara terstruktur, mengurangi redundasi data, serta memudahkan proses pengolahan dan pengembangan sistem di masa yang akan datang.